Ya, kita ketemu lagi di acaranya D3 Teknik Komputer, yaitu Komputer Podcast. Nah, untuk episode kali ini, kita memang sengaja memanggil seorang motivator nih. Ya. Tapi perjalanannya beliau ini bukan dari motivator, tapi dari PNS dulu nih. PNS merangkap dosen ya. Terus nanti setelah pensiun malah beliau sekarang menjadi seorang motivator. Nah, di acara kali ini kita akan membahasnya adalah membangun kepercayaan melalui service excellence ya. Oke, langsung aja kita perkenalan dengan Pak Mayang. Selamat datang Pak Mayang Ya, di selamat datang. Komputer Podcast di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mayang juga di Universitas Sarjana Negeri ini beliau sebagai dosen juga yang ngajar apa ya Pak? Pengembangan pribadian. Pengembangan pribadian. Nah, pas sekali hari ini jadi kita nanti akan membahas apa sih sebenarnya membangun kepercayaan dengan melalui service excellence ini. Tapi sebelumnya ada yang perlu saya tanyakan Pak, kenapa sih Pak dari PNS kok ke motivator itu? Oke Pak. Oke, terima kasih Teguh. Ya, mudah-mudahan acara ini bisa berkembang. Dan pertanyaan yang menarik, kenapa setelah pensiun saya menjadi motivator? Sebenarnya latar belakangnya adalah bahwa setelah orang pensiun itu kemudian kita jangan berhenti di situ. Tapi kalau saya, bagaimana saya berpikir agar saya ada manfaat untuk masyarakat. Tapi kan biasanya setelah pensiun ingin menikmati masa pensiun, nggak perlu repot-repot lagi. Apalagi Pak Maya kan dulu sebagai terakhir di Kepala Dinas Kependudukan ya. Ya. Nah itu kan pensiunnya besar. Repot-repot jadi apa motivator harus berkeliling lagi. Jadi saya ada sedikit pengalaman, saya bekerja, kemudian ketika saya bekerja dan sampai saat ini pun saya masih mengikuti training-training untuk sertifikasi pada hal-hal yang khusus spesifik. Ya. Seperti saya mengikuti training berapa nih public speaking, kemudian tentang manajemen waktu, kemudian mengenai pelayanan publik, kemudian mengenai leadership. Ya. Jadi trainer ini bersertifikat untuk bisa mengajar. Ini yang mendorong saya untuk membagikan ilmu kepada orang lain. Bukan mencari uang, Pak, tapi supaya ada kemanfaatan bagi orang lain. Semoga itu ingin saja bisa menjadi nilai-nilai ibadah. Tapi kan kita bisa lihat Pak Mayang kan dulu sudah sukses. Ngapain kita repot-repot lagi ikut sertifikasi lagi untuk memberikan nantinya ke apa pengajaran lagi kepada karyawan-karyawan. Karena dunia ini bergerak ya, teknologi juga bergerak, situasi itu berubah bagus ya. Kalau saya diem kok rasanya itu nanti bikin banyak penyakit. Mendingan saya bergerak tidak hanya untuk olahraga, tapi juga mungkin pikiran itu supaya bisa bergerak itu supaya tidak jadi pikun, intinya seperti itu. Tapi keluarga mendukung ya setelah pensiun. Salah mendukung ya. Nah, itu ya luar biasanya kalau keluarga kan itu sudah pensiun ngapain sih Pak terus keluyuran lagi cari ayo lagi. Tidak suka diem. Iya. Tapi yang usia yang kemarin masih ada ya Pak ya untuk yang apa foto-foto itu. Ya kebetulan saya dulu adalah pemilik 5 studio fotografi yang berada di beberapa kota, termasuk di Tegal dan Bekasi. Namun dunia sudah berkembang dan usia fotografi saya sekarang bukan fotografi reguler ya, tapi fotografi spesial untuk fotografi produk. Oh, Jadi memakai produk ini online. Berada di Semarang, Pak. Jadi studio ini ada di Semarang, bukan di Brebes atau di Tegal ya. Di sana untuk melayani se-Indonesia. Bahkan saya juga pernah menangani fotografi pesanan dari Belanda. Pengalaman Pak Mayang ini luar biasa. Dan ini saya juga ada usaha di rumah yang tidak oleh istri juga, yaitu florist ya. Florist. Itu untuk supaya tidak nganggur. Supaya pagi saya tidak kereran tidur. Dan ini kebetulan juga
saya banyak roadshow untuk motivasi di beberapa tempat. Nah, spesialisnya apa nih Pak koordinatornya? Ke arah ke karakter building atau ke apa lagi? Betul Pak. Jadi saya spesifik ke pembangunan karakter atau karakter building. Jadi spesifik adalah dimotivasi untuk generasi muda untuk bisa menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045 dengan nyaman. Nah, Kemudian yang ya. kedua juga memberikan sedikit ilmu untuk bisa bagi para PNS bisa memberikan layanan kepada publik agar masyarakat itu merasa dihargai sebagai pemilik negeri. Oke. Nah, nanti kita sebelum ke masyarakat nih, kita ke mahasiswa nih, mahasiswa D3 Teknik Komputer. Kadang ya sudah jadi mahasiswa, tapi mereka masih bingung nih. Saya ini passionnya di mana? Cara menentukan itu bagaimana Pak? Jadi ini sebagai salah satu materi di kuliah pengembangan kepribadian ya. Di prodi teknik komputer ini bagus sekali, ada materi soft skill pengembangan kepribadian yang berbeda dengan di prodi lain belum itu ada. Salah satu manfaat dari mata kuliah ini adalah membangkitkan mahasiswa supaya bisa tahu tentang siapa dirinya. Antara lain adalah tentang potensinya, tentang passionnya, sehingga dia itu akan bisa berkembang dan bahkan bisa membangun yang namanya personal branding bagi Itu diri. caranya. Karena mereka belum tahu dia tuh punya kemampuan apa gitu. Jadi caranya ada satu tahapan awal dari ini kan kita berada di yang pengembangan kepribadian. Ada tahapan awal dari mahasiswa kita gerakan memiliki me time waktu. Jadi ketika kita gerakan dia ketika dia berada di kamar sendiri jangan buka-buka HP, tapi juga waktunya tersentuh dengan memikirkan diri sendiri. Kemudian ada challenge ya, ini yang challenge yang sedang dijalankan oleh para mahasiswa, challenge selama 10 hari untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi mencari jati diri itu bisa cepat atau Tidak bisa cepat, ada yang bisa cepat, ada yang enggak. ada Ya. jangka waktunya nggak? Ya ada jangka waktunya. Jadi tergantung masing-masing mahasiswa dia punya kemampuan untuk merasakan diri sendiri apa enggak. Jadi tergantung sensitivitas masing-masing. Tapi saya hitung, saya lihat dengan adanya tool-tool yang saya berikan pada mahasiswa, ini dalam seminggu dia ada yang sudah bisa merasakan, oh saya ternyata punya bakat ini. Tapi juga ada yang seminggu atau setengah bulan, bahkan ini ada 3 bulan ketika ditanya, kamu apa passionnya? Saya belum tahu. Belum dapat ya. Belum dapat. Jadi harus sabar. Tapi saya yakin bahwa di akhir perkuliahan ini target saya bahwa semua mahasiswa itu akan bisa menyadari atau bisa merasakan tentang kemampuan dirinya sendiri sehingga dia bisa mengembangkannya. Ya, jadi memang ini personal branding memang sangat penting ya buat mahasiswa ya. Apalagi nanti yang udah mau lulus itu memang harus dipelajari gitu. Jadi mendapatkan passionnya kemana arahnya. Nah, tapi untuk menuju ke situ kita yang sebagai seorang dosen gitu ya, dan juga di admin perlu melayani juga kan mahasiswa. Iya betul. Nah, biar mahasiswa itu kita betah di kampus ya, kita kan juga perlu menerapkan pelayanan. Iya. Nah, ini yang sesuai dengan bidangnya Pak Maya nih. Yang dimaksud service excellent itu ya bagaimana? Jadi saya kan berangkat dari awal dulu. Sebenarnya service excellent itu adalah salah satu tahapan di dalam pelayanan publik, pelayanan pada orang lain ya. Dan ini adalah kata lain dari pelayanan prima yang selama ini kita kenal. Dulu kan kita kenal namanya pelayanan prima. Kemudian kita belajar lagi pelayanan ini menjadi istilahnya berubah menjadi service excellent. Service excellent sebenarnya adalah tahapan dari pelayanan tertinggi. Setelah kita ada 5 tahapan. Yang pertama adalah bed service ya, kemudian ada pelayanan standar, ada pelayanan
perantara atau service intermediate, dan juga ada pelayanan quality, service quality, dan yang ketiga adalah service excellent. Service excellent ini sebenarnya kalau kita lompati itu adalah berangkat dari habits kita. Ya. Ya, jadi ada kata orang bijak mengatakan begini, kalau kita suka melayani orang, maka kita akan disukai banyak orang. Kalau kita memiliki etika, maka kita akan dihargai banyak orang. Jadi kalau kita berangkat dari diri kita sendiri, kita sering melayani orang lain. Contoh yang kecil aja, ketika ada orang membagikan minum di meja, kita ambil bukan untuk diri sendiri, tapi kita ambil untuk orang lain dulu. Itu adalah jiwa melayani orang lain, dan ini adalah cikal bakal dari habit service excellent. Oh, jadi memang konteksnya seperti itu. Konteksnya adalah budaya. Di dalam service excellent ini, bahwa orang melayani baik itu di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta bukan karena terpaksa, bukan karena tugasnya, bukan karena kewajiban, tapi karena jiwa kita. Dan itu siapa yang menerapkan kan? Yang menerapkan adalah seluruh anggota yang ada di lembaga itu. Bukan hanya yang di front office saja. Oh bukan. Jadi misalnya kita contohkan ya, di dalam lembaga swasta perusahaan. Perusahaan ini misalnya bergerak di dalam jasa produk kendaraan bermotor, misalnya jual motor. Toko atau dealer yang jual motor itu banyak, tidak hanya toko ini saja. Dan persaingan antar dealer, antar toko kendaraan bermotor atau mobil itu bukan lagi di harga, tapi adalah di bagaimana kita bisa melayani. Jadi kalau termasuk faktor ya, faktor yang menentukan ya, yang pertama kali. Faktor. Jadi ketika service excellent diterapkan di situ, itu bukan kita, ayo saya mau menerapkan service excellent, bukan. Tapi service excellent itu adalah pencapaian tertinggi dari proses pelayanan yang ada di situ. Rata-rata di dalam instansi pemerintah itu baru mencapai ke intermediate, service intermediate, dan maksimal baru mencapai service quality. Itu kan kalau di pemerintahan ya, itu kan mau tidak mau memang orang itu butuh jasa itu. Ya. Jasa itu mau dia servisnya bagus atau tidak, dia memang butuh. So, contohnya pembuatan KTP, Ya. yang mau tidak mau, ya memang harus bikinnya di situ. Apa tuh yang harus diubah itu apa? Pelayanan seperti apa? Jadi persepsi pelayanan di pemerintah ini paradigma sudah berubah, harus sekarang. Yang dulu kita adalah pelayanan rutinitas, Ya. pelayanan menjadi pelayanan berstandar excellent. Kalau pelayanan rutinitas begini, pegawai di sana yang melayani itu melakukannya karena kewajiban. Yang penting saya digaji, yang penting saya melayani, beres sudah. Ya. Jadi saya sudah lakukan. Itu sekarang kan kita berubah, bahwa sekarang masyarakat semakin kritis, tuntutan semakin tinggi, bahwa pemilik dari negeri ini adalah rakyat, pemerintah. Nah, itu. Pemerintah yang dulu namanya adalah Pangreh Projo, sekarang jadi Pamong, melayani. Dulu, tapi sifat melayani dari pegawai pemerintah itu kan belum berkembang. Ya, Nah sekarang ini tempat pelayanan di pemerintah itu sudah harus berubah, harus berubah untuk bisa memberikan trust ya, kepercayaan masyarakat pada pemerintah, bahwa pemerintah itu melayani masyarakat dengan baik. Artinya bahwa sekarang ini para pegawai pemerintah itu wajib memberikan pelayanan yang baik, yang memuaskan, seperti juga di tempat-tempat swasta lain. Yang kalau tempat-tempat swasta itu kalau tidak dilayani baik, masyarakat konsumen akan lari ke tempat lain karena ada pilihan. Ya. Kalau di pemerintah kan ada pilihan. Nah, itu jika bisa sebanyak ya. Memberikan pelatihan nih, pemerintah memberikan pelatihan seperti itu. Itu yang dilatih ke apanya? Kita melatih ke attitude, Attitude-nya. betul ya, dan persepsi.
Persepsi. Karena yang harus kita rubah adalah persepsi para pegawai. Dari kamu dulu adalah pegawai yang gagah-gagah, ini aku PNS ya. Seolah-olah stratanya di atas masyarakat menjadi bahwa pegawai pemerintah, PNS, ASN adalah pegawainya masyarakat yang terjadi di masyarakat. Kita sadarkan itu. Nah, untuk berubah itu kan perlu Dan waktu. kesadaran itu harus dari atas, Pak. Dari atas. Dari atas, dari atas, dari pimpinannya, ya sampai middle, sampai dengan staff. Jadi kalau kemudian staffnya sudah begitu middle-nya, jabat-jabat ke atasnya kemudian sampai ke pimpinannya nggak segitu ya percuma. Ya, makanya ketika pelatihan ini, pelatihannya awalnya adalah melatih para kepala, para pimpinan. Oh, kepala. Iya, kepala atasnya dulu. Iya, atasnya dulu. Tapi biasanya nanti, oh yang ini dulu karyawan dulu dilatih dulu. Nggak bisa, harus diulang lagi. Jadi tahapannya dua. Tahapan dua. Ini yang sudah saya lakukan juga begitu. Ketika saya melatih suatu lembaga pemerintah maupun swasta, kebetulan masih swasta Pak. Jadi saya banyakkan memasuki di Jurasa. Kita secara internal kita latih dulu para direksi, para manajer pimpinan supaya satu sepakatan itu. Jadi kalau harus mau ya pimpinan harus itu mau, ya. harus mau. Kita kan bicaranya ketika ownernya, pemegang sahamnya, pemegang perusahaan itu inginnya apa? Perusahaan ini menjadi baik. Kalau ingin baik, berarti semua leadernya harus baik. Baik dulu, Ya, dari atas dulu. mungkin atas melihat persaingan mungkin ya. Persaingan yang sangat ketat. Jadi seperti tadi Pak Mayang bilang, bukan hanya di produk aja nih, pelayanan juga memang sangat menentukan Ya. berarti ya. Jadi ketika orang mengeluh, oh kuliah di UHN atau dulu Politeknik, SPP-nya mahal. Nah itu Itu kan keluhnya seperti itu. banyak yang beredar. Jadi ini adalah salah satu dari 4 komponen yang mempengaruhi pelayanan, itu nomor P ya namanya, people, kemudian proses, price, dan physical evidence. Kalau people berarti tenaga kita, ya. tenaga administrasinya, dosen-dosennya itu harus baik. Tidak ada mahasiswa kemudian yang dimarahi, dibully kan gitu oleh. Yang merasa Kalau di atas. kemudian prosesnya kalau bikin SKS, bikin TA, bikin tidak ada dosen yang boleh mempersetujukan. Ya. Kemudian price di sini ya, kita tadi sudut pandangnya adalah price, harga. Kenapa SPP UAN ini itu lebih mahal dari yang lain? Ya kan gitu. Keluhannya dari pabrik itu di UAN itu mahal. Jadi ketika kita bicara dalam pelayanan publik itu price harga, itu bukan ditentukan dari nilainya, tapi seberapa pantas dengan harga sebesar itu apa yang kemudian diperoleh oleh mahasiswa atau orang itu kuliah di luar ini. Tapi pandangan masyarakat tentang tadi yang biaya mahal, apakah bisa dirubah itu? Bisa. Dengan pelayanan Bisa. seperti itu? Bisa. Oh ternyata benar di UHN ini harga situ pantas. Kenapa? Ruang kuliahnya AC, gedungnya bagus, nyaman, toiletnya bersih, pelayanannya bagus. Di sana sih murah tapi aduh panas. Ya. Dosennya jutek-jutek. Nah, ini pemirsa, ini sebuah ilmu ya. Jadi apa yang memang yang kita jalani sekarang ya, kita bisa melihat ada harga ada rupa gitu ya berarti ya. Jadi pelayanan kita sebagai di sini melayani mahasiswa ya tentunya perlu dilatih juga nih lewat Pak Mayang gitu, jadi biar nanti pelanggan atau mahasiswa itu tidak lari lah ya, mereka bisa menemukan sebagai konsumen yang loyal gitu ya. Jadi harga itu disesuaikan dengan kenyamanan, kepuasan mahasiswa yang di sini saya di UHN ini. Ya. Bahkan juga ketika kita menginap di sebuah hotel misalnya, hotel itu mahal. Saya mendengar nginep yang harganya 200 daripada nginep yang 1 juta. Kan beda kualitas Pak, beda bintang. Ketika UHN ini mahal, beda bintang dong Pak. Saya setuju itu Pak. Beda bintang. Tapi Makanya yang konsep konsumen itu raja itu bagaimana nih? jadi orang yang kesini yang memang membutuhkan kualitas.
semua orang Ya. memang- Baik yang tahu maupun yang tidak. Artinya Ya. ketika orang masuk sini kemudian nggak tahu SPP-nya misalnya sekian, Hmm. loh ternyata SPP di sini lebih mahal daripada di tempat lain. Tapi kan kita bisa mengatakan bahwa ini kan beda. Di sana, misalnya di sana kayak gitu, di sini lebih. Makanya para petugas atau karyawan baik dosen maupun karyawan di UN itu juga harus menyesuaikan dengan harga itu, layannya seperti itu. Supaya Ya. orang tidak menyesal, bahkan mungkin akan lari-lari berbondong ke sini karena apa? Fasilitas fisik ya, maupun fasilitas non fisik yang diberikan itu lebih dari yang lain. Nah, saran dari Pak Mayang nih, biar di sini khususnya di D3 Teknik Komputer Ya. nih, kita kan sudah banyak kan mahasiswanya, biar juga mahasiswa itu betah nih. Untuk karyawannya, dosennya perlu diberi pelatihan apa nih Pak? Dosen di sini kan sudah ada pinter-pinter, tapi untuk teman-teman dosen dan karyawan itu pelatihannya beda. Jadi kalau teman-teman dosen itu mungkin ada satu materi ya, materi pelatihan menjadi pengajar yang inspiratif, pengajar yang kekinian. Ilmu mendidik dan mengajar itu memang berbeda. Berbeda ya. Itu mengajar. Dan ilmu itu setiap saat berkembang. Betul. Saya tidak mengatakan bahwa para dosen-dosen ini tidak mengikuti perubahan zaman, tapi kalau kita selalu belajar untuk bisa mengikuti perubahan zaman, bagaimana kita melakukan kegiatan belajar mengajar yang inspiratif, yang kekinian istilahnya, kalau kita bilang ya kekinian itu akan membuat mahasiswa itu nyaman. Ya, jadi kan kenyamanan dulu ya, Nyaman. berikan kenyamanan ke mahasiswa itu ya. Ya, nyaman. Jadi mahasiswa dibuat nyaman sehingga ilmunya bisa masuk. Oke. Nah, ini ada satu lagi nih Pak, yang harus kita jaga pelayanan terhadap mahasiswa itu yang seperti apa Pak? Saya kira kalau kita melihat pelayanan untuk mahasiswa ada dua, pelayanan administrasi. Itu tenaga pendidikan di sini wajib melayani dengan baik, dengan baik pada mahasiswa. Kebanyakan di beberapa tempat, saya pernah mendatangi beberapa perguruan tinggi baik yang swasta maupun yang negeri. Kemarin juga saya baru berapa di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah itu. Tapi kita jangan bilang di swasta banyak kan menganggap tenaga pendidikan itu kan karena memang mentalnya, jiwanya itu kan belum ditata. Seolah-olah kalau mahasiswa itu seolah-olah boleh dimarahi, ya, boleh disuruh-suruh, bahkan dalam tanda kutip kadang-kadang dibully. Karena mereka seolah kamu anak kecil, jadi tidak boleh. Pandangannya harus diubah. Itu yang jangan merasa dosen itu merasa paling kita. itu tenaga pendidikan dulu. Yang kedua tenaga pendidik dosennya. Dosennya ini kan pendidikan di perguruan tinggi adalah pendidikan orang dewasa. Betul. Orang dewasa. Jadi ketika kita melakukan pendidikan atau pengajaran kepada mahasiswa pun seolah kita belajar dengan diri sendiri. Ya. Jadi bukan mengajar tapi men-share ya. Men-share. Sehingga mahasiswa tuh tidak merasa bahwa ini lagi digurui. Ya tidak seperti Ini ini lagi sekolah SMA ya. Jadi jangan sampai mahasiswa datang ke kelas ke kampus itu dengan merasa takut. Aduh, jangan-jangan saya nanti ditunjuk-tunjuk, jangan saya tidak nyaman. Jadi belajar dengan orang dewasa dan ilmu saya pernah baca bahwa di kelas untuk perguruan tinggi, ilmu yang diberikan itu ilmunya tuh cukup 30-40%. Ya. Sisanya adalah membangun karakter. Itu salah satu pendapat yang mungkin berbeda dengan yang lain. Jadi ketika kita kuliah kita 1,5 jam, yang kita isi dengan materi kalau 1,5 jam itu mungkin kalau kita full 90 menit atau 100 menit Ya. kita isi dengan materi. Terus Saya jamin akan didengar dari kuping kiri, akan
lagi mereka juga bosan dengan ada. Tapi kalau kita gunakan 100 jam itu 30 menit atau 40 menit dengan materi yang bermakna, itu seperti pisau tajam, satu sayatan itu akan bisa merobek. Jadi kadang-kadang kata-kata 30 menit itu tidak akan ingat, tapi kata-kata yang 7 detik, 10 detik itu akan mudah diingat oleh siswa itu. Sisanya apa? Sisanya adalah membangun karakter, membangun potensi diri untuk mahasiswa itu. Dan dibuat kelas itu lebih santai, bukan santai maaf ya, bukan santai, tapi lebih kondusif, lebih menyenangkan. Dengan lebih banyak kita melakukan sharing, mahasiswa itu dibuat di kesempatan untuk bisa menyampaikan, saling menyampaikan, ya, saling meluangkan ide-idenya. Ini ada pesan-pesan nggak buat mahasiswa yang mereka tuh punya karakter tuh belajarnya mulai dari mana? Jadi yang satu tata diri, menata diri. Yang kedua ibadah yang teratur. Yang ketiga habits, kebiasaan sehat, hidup sehat, dengan bangun pagi, ibadah pagi, olahraga, makan yang sehat, tidur cukup. Kemudian yang berikutnya kalau Bapak tadi ya, kurangi penggunaan gadget. Tapi kan kita di kamu setiap hari memang berhubungan terus dengan gadget. Ya, tapi kan tidak selamanya, ya, tidak selamanya berhubungan dengan itu. Jadi di dalam penggunaan, jadi kita akan melakukan manajemen penggunaan HP misalnya atau internet itu. Manajemen itu bukan berarti tidak menggunakan, Lebih bijak lah ya. tapi lebih bijak memilih materi apa yang ada di situ. Tapi kalau kita memang alat kerja kita adalah HP, Ya. kemudian kita ada satu materi yang benar nongol kita tertarik, itu namanya kita mudah terganggu dengan yang lain. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi namanya kita tuh menggunakan waktu dengan bijak. Mungkin dengan jangan sampai kita kemudian ada namanya istilah si pencuri waktu, Pak. Nah, Kita itu banyak banyak hidup kita kan banyak dicuri waktu dengan dua hal, itu distraksi ya. Distraksi itu berarti faktor-faktornya dari luar ya. Macam kita ada teman ngobrol ngalor itu nggak enak. Dan kita scroll HP, TikTok, YouTube dan sebagainya, banyak waktu yang hilang juga. Itu faktor yang dari luar juga ada. Dan faktor yang dari sini adalah prokrastinasi ya. Itu rasa males. muncul ya. Rasa males kita mau olahraga kok mendung ya, mendung. Nah, besok aja, itu namanya hambatan juga. Padahal yang namanya olahraga itu tidak harus mau hujan maupun kita bisa melakukan. Bisa. Mau sholat di masjid, kayaknya udah komat. Gitu. Padahal nggak apa-apa, yang sholat di masjid bukan harus jemaah masjid itu. Jadi banyak hambatan yang dari dalam kita sendiri, namanya dari prokrastinasi maupun pencuri waktu dari faktor luar yang waktu kita ternyata hidup kita tuh waktunya banyak terbuang. Dan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya pemirsa, jadi ini ilmu yang sangat luar biasa ya. Jadi kalian bisa hubungi Pak Mayang untuk bisa berlatih ataupun bagaimana sih menumbuhkan karakter. Jadi karakter itu bisa dirubah ya Pak ya. Bisa. Jadi jangan khawatir lah. Ini kita sebenarnya banyak yang pengen kita bahas, cuma memang karena keterbatasan waktu kita Pak Mayang. Jadi cukup untuk kali ini, saya rasa memang bermanfaat sekali hari ini. Dan saya minta ada kata-kata Pak untuk pemirsa nih Pak. Monggo Pak. Jadi para pemirsa yang baik hati dan beriman, mungkin ada satu hal yang kadang-kadang kita itu tidak sadar. Mengatakan bahwa saya tuh nggak bisa, saya nggak mampu, itu sudah bakatnya orang lain. Jadi kerja keras itu akan mengangkat bakat yang orang tidak mau kerja keras. Jadi
orang-orang yang tidak punya bakat itu akan bisa melampaui kesuksesannya dibanding orang yang punya bakat, tetapi dia tidak mempunyai effort atau upaya apapun. Itu mungkin pesan saya dari situ untuk bisa menyemangati kita yang mungkin kita tidak punya bakat apa-apa, tapi ingin maju berkembang. Oke, terima kasih sekali Pak Mayang atas hadirnya di siang hari ini. Terima kasih sekali lagi karena dosen Pak Mayang.